Swastiastu. Saya sungguh gembira karena hari ini kita kembali berbicara lebih jauh tentang masalah kemiskinan. Saya juga berterima kasih kepada Jawa Pos dan Radar yang telah berusaha untuk mengangkat masalah ini kembali di tengah-tengah wacana kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, saya pernah mengatakan bahwa miskin itu adalah dosa. Orang yang membiarkan orang miskin lebih berdosa. Orang yang membuat orang jadi miskin, dosanya lebih besar lagi. Sedangkan pemimpin yang membiarkan semuanya itu terjadi, dosanya maha besar. Ya, kalau kita bicara dosa ini ya, dan pahala, jadi sebaliknya kalau ada orang yang getol berusaha tidak membiarkan orang miskin, pasti juga ada pahalanya. Jadi yang juga membuat orang tidak jadi miskin, nah itu juga lebih besar lagi. Apalagi para pemimpin yang memang tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat. Saudara sekalian, memang kemiskinan di Bali kalau dilihat dari angka sih ya sudah bagus lah. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Walaupun katanya itu sudah mencapai hardcore poverty, sudah sampai ke batu karangnya yang keras sehingga susah menurunkan lagi. Tapi saya punya keyakinan masih bisa gitu. Ya, walaupun tidak signifikan angkanya dari 4, sekian persen terus jadi 2 atau jadi 1, tapi minimal jadi 3. Kalau kita semuanya mau bekerja keras, lebih keras lagi, lebih fokus lagi, lebih baik lagi, lebih tepat lagi, saya yakin kita bisa. Saya yakin kita bisa. Apalagi kalau kita lihat kecenderungan saat ini, bukan cuma di Bali, saya kira nasional, di dunia juga begitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang pintar makin pintar, yang bodoh makin bodoh. Yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah, yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Nah, kita tentu saja tidak boleh membiarkan itu. Caranya bagaimana? Pemerintah yang harus turun tangan, para pemimpin yang harus turun tangan. Tidak boleh kita biarkan itu makin melebar terus. Akibatnya apa? Akan terjadi kecemburuan sosial dan nanti akan macam-macam. Akibatnya ada keresahan sosial dan ujungnya kerusuhan sosial. Itu tidak bisa kita bendung. Itu akan terjadi. Secara teoritis, siklus itu terus terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya tidak bosan-bosannya berbicara tentang ini. Samping angka-angka tadi yang memang ya bisa membesarkan hati, tetapi gini rasionya makin hari makin lebar, ini mengkhawatirkan. Contohnya misalnya income per kapita kita Bali sekarang 20 berapa juta, 25 juta. Jadi berarti per orang 25 juta, berarti per bulan harusnya 2 juta. Kalau dalam satu rumah ada 5 orang, berarti penghasilannya harus 10 juta. Kan begitu, sebulan. Nah ini banyak rumah tangga miskin kita yang boro-boro 10 juta, 2 juta aja gak nyampe. Berarti apa? Ya gak bener itu. Masih gak bener. Jadi saya sih hitung-hitungannya begitu. Gak boleh bangga itu dengan 25 juta per income per kapita itu. Karena kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya masih banyak keluarga yang penghasilannya hanya mungkin 1,5 juta. Jangan-jangan ada cuma 1 juta untuk berlima di rumah. Jangan-jangan.
Dan saya kira ada itu, kalau teman-teman wartawan suruh nyari pasti ketemu itu. Di desa-desa itu buktinya kita masih lihat potret-potret mereka yang betul-betul sangat menyedihkan. Itulah saudara-saudara, tidak boleh kita berhenti. Kita harus cari terus jalan. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Pemerintah tentu saja provinsi dengan didukung oleh kabupaten dan pihak-pihak lain harus kita bersatu padu, merapatkan barisan, menyatukan langkah supaya bisa selesai urusan ini. Minimal ini rasio itu berubah gitu, jadi makin sempit. Kalau sekarang berapa itu gitu, 40 0, sekian 0,4. Kalau kayaknya itu kalau benar itu mungkin 0,2 baru keren itu. Nah, idealnya 0,36, oke lah. Terus saudara-saudara sekalian, pembukaan saya, mudah-mudahan kita hari ini bisa. Saya katakan, kalau sampai kita lupa membicarakan orang miskin, itu sudah satu hal yang fatal. Seringkali para pemimpin waktu kampanye pasti tidak lupa, sangat ngelotok bicara tentang kemiskinan. Tapi begitu jadi pemimpin, lupa semua, kacau. Nah ini jangan sampai lupa. Makanya saya ingatkan sama teman-teman, kalau saya lupa ingatkan saya. Udah boleh lupa ya. Saya kira segitu dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi, selamat berdiskusi. Saya dengerin di sini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur atas paparannya. Yang pada intinya kita diingatkan agar kalau kita membiarkan orang miskin itu adalah dosa besar, kata Pak Gubernur begitu intinya tadi. Dan kita tidak boleh terus-menerus membiarkan orang miskin itu terus menjadi miskin. Karena itu dituntut Pak Pemimpin untuk tidak diam, turun ke lapangan setiap hari mengetahui. Dan salah satu yang sangat kita apresiasi adalah Bapak Gubernur tadi menyampaikan bahwa sangat senang jika media-media mengungkapkan persoalan-persoalan kemiskinan yang masih belum terlihat ke permukaan. Itu sangat luar biasa, kita berikan aplaus sekali lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya langsung daulat Bapak Nyoman Sugawapori selaku Wakil Ketua DPRD Bali untuk langsung mengelaborasi tentang pemaparan dan pokok-pokok pikiran tentang terkait topik ini. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Gubernur, moderator dan Prof. Didier dan Bapak sekalian, Ibu-Ibu. Jadi saya mewakili pimpinan DPRD mencoba untuk menguraikan pokok-pokok pikiran terkait dengan masalah kemiskinan yang ada di Bali. Jadi kita sering mendengar istilah lingkaran setan kemiskinan, atau ungkapan yang mengatakan bahwa mereka miskin karena miskin. Saya ingin coba uraikan bahwa lingkaran setan kemiskinan ini diawali dari pendapatan mereka yang rendah, kemudian diikuti oleh tingkat kesehatan mereka yang rendah, kemudian tingkat pendidikan mereka yang rendah, akhirnya mereka melahirkan produktivitas yang rendah dan kembali pendapatan mereka rendah. Nah, ini adalah persoalan lingkaran setan yang tidak bisa diatasi oleh mereka sendiri. Mereka akan bisa keluar dari lingkaran setan ini manakala semua pihak, terutama pemerintah, ikut secara tulus ikhlas, secara terencana terarah melakukan upaya-upaya mengeluarkan mereka dari lingkaran. Nah, kemudian bagaimana posisi kemiskinan yang terjadi di Bali? Jadi data yang ada sejak 2011 bahwa posisi 4 tahun terakhir penduduk miskin berkisar antara 3,95 sampai 4,76%. Dan sebagaimana Pak Gubernur tadi katakan bahwa ini berada pada posisi kerak miskin, artinya mereka sudah sangat sulit untuk diselesaikan masalah kemiskinannya karena terkait di sana budaya, terkait di sana perilaku, kemudian juga ada karena memang orang cacat dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian,
seberat apapun kerak kemiskinan ini, yang menjadi kewajiban kita untuk terus mengatasinya. Posisi Bali dalam konteks nasional, jumlah penduduk miskinnya itu berada pada posisi kedua terendah. Jadi posisi kedua terendah secara nasional. Jadi yang pertama adalah DKI dan yang paling bottom adalah Papua. Jadi kalau kita 27,80% itu Papua. Nah, dari penduduk miskin yang ada di Bali ini, kondisi objektifnya bagaimana? Yang pertama tadi, betul, itu adalah masuk dalam hardcore poverty. Jadi, posisi yang sudah lapisan terbawah ini. Tetapi, kondisi objektif lebih lanjut dapat kita lihat bahwa mulai 2013-2014 ada tendensi kenaikan. Jadi ada tendensi kenaikan disebabkan oleh berbagai sebab. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah bidang ekonomi seperti kenaikan BBM dan sebagainya. Jadi dari 2013 4,49 itu menjadi 4,76. Nah kemudian dari posisi ini itu ternyata penduduk miskin di desa itu lebih besar dibandingkan dengan di kota. Jadi kalau 2012 di desa 5,17%, kota 4,20%. Kalau 2014 desa 5,39%, kota 4,35%. Artinya kondisi ekonomi yang terjadi di desa yang didominasi oleh pertanian ini mendorong tingkat kemiskinannya lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan. Kemudian kondisi objektif kita yang lainnya adalah terjadi peningkatan persentase penduduk sangat miskin. Ya. Jadi penduduk sangat miskin kita 2014 ini dari sebelumnya 0,51 sekarang menjadi 2,11% yang sangat miskin. Memang pas kecil tapi ini ada tendensi kenaikan. Nah itu yang perlu kita diskusikan. Nah kemudian ini yang terakhir ini yang harus kita kaji sekaligus juga pada Pak Gubernur laporan juga bahwa kita ternyata sekarang penduduk miskin kita 4,76%, tetapi penduduk yang rentan miskin lainnya itu RML ini 19,51%. Jadi yang berpotensi untuk menjadi miskin kalau kita tidak berbuat apa-apa, kalau kita membuat kebijakan yang salah, kalau kita melakukan langkah-langkah yang tidak tepat sesuai dengan kondisi perkembangan lingkungan strategis termasuk kebijakan pemerintah. Nah ini ada potensi rentan miskin lainnya ini adalah 19,51. Jadi belum miskin ya, tetapi kalau tadi pertama kita tidak melakukan sesuatu, kedua melakukan sesuatu tapi salah, ketiga antisipasi terhadap kebijakan nasional juga keliru. Nah ini akan bisa membawa ini 19,51%. Nah dari sudut pandang DPRD, apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama tadi sudah disinggung Pak Gubernur, mempersempit kesenjangan pendapatan. Ini rasio kita. Jadi gini rasio kita ini adalah sekarang 0,422. Yang ideal adalah 0,36. Artinya kalau 0,36 itu adalah 40% penduduk miskin itu menikmati minimal 17% kue pembangunan, kue ekonomi kita. Sekarang posisinya adalah kita menikmati 40% penduduk miskin itu menikmati hanya 15%. Nah, dalam rangka mempersempit kesenjangan ini, apa urutan lebih lanjut yang harus kita lakukan adalah memeratakan pembangunan infrastruktur di daerah lainnya, tidak terkonsentrasi hanya di selatan. Kenapa? Karena pemerataan infrastruktur ini akan berdampak kepada investasi. Investasi akan berdampak kepada kesempatan kerja. Oleh karena demikian, mau tidak mau, dalam pembahasan kebijakan anggaran yang selanjutnya, kita harus memperhatikan bagaimana pemerataan infrastruktur ini harus di tingkat seluruh Bali. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi kualitas pendidikan, jadi Pak Gubernur sudah membuat terobosan-terobosan untuk miskin seperti SMA Bali Mandara dan sebagainya. Ini termasuk SMK Bali Mandara dan sebagainya. Ini harus diperluas di tingkat daerah-daerah
yang kemiskinannya masih tinggi. Kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di bawah. Sekarang sudah dirintis Rumah Sakit Pratama, Luku, di Singaraja, Karangasem, tetapi ini harus lebih ditingkatkan. Jadi pelayanan kesehatan langsung kepada tingkat masyarakat. Karena kemiskinan tadi, lingkaran setan kemiskinan itu adalah kesehatan, pendidikan. Gitu. Kemudian mendorong tumbuh dan berkembangnya pemberdayaan ekonomi rakyat, ini sudah dilakukan, tapi kita harus maksimalkan lagi dengan jam kerja dan sebagainya. Kemudian mempermudah akses termasuk perizinan dan sebagainya, ini kita dorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Nah, meningkatkan kualitas pelayanan pada negara ini kaitannya adalah dengan tadi pemerataan infrastruktur dan pelayanan perizinan dan sebagainya, sehingga mendorong investasi merata kepada seluruh daerah. Kemudian yang ketujuh itu tadi sudah saya singgung adalah membangun sinergitas pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dengan sektor pariwisata dan sektor industri kecil dan menengah. Ini sangat penting, Pak. Sangat penting ini. Karena apa? Karena kita hanya punya 3 strategi sektoral yang memang ini yang berpotensi dikembangkan. Nah, kita sudah dorong seperti misalnya aspek regulasinya, buah lokal, kemudian perlindungan UKM dan koperasi. Ini semua dalam konteks bagaimana nanti kita bersinergi semua potensi kekuatan pertanian kepada pariwisata dan industri kecil dan menengah. 8. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan stabilitas keamanan. Nah, ini sudah tentu stabilitas ini sangat berpengaruh kepada upaya-upaya investasi. Nah, kemudian program legislasi DPD Provinsi Bali terkait penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, kami harus memastikan bahwa struktur APBD minimal 20%, untuk pendidikan minimal 10%, dan untuk anggaran kesehatan minimal 10%, termasuk juga belanja modal minimal 10%. Belanja modal ini diarahkan nanti seperti tadi mendorong infrastruktur dan investasi. Kedua, mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mempersempit kesenjangan antar wilayah. Itu dalam struktur APBD kita. Ketiga, meningkatkan anggaran pada sektor pertanian dalam arti luas. Nah, ini kami belum menetapkan angkanya karena belum berdiskusi mendalam dengan eksekutif. Tapi kalau tadi pendidikan, kesehatan, kemudian belanja modal, itu sudah kita mencapai kesepakatan. Tetapi untuk mendorong sektor anggaran perhatian dalam pertanian dalam berapa persen, kami akan diskusikan lebih lanjut. Sudah tentu bersama dengan gubernur melahirkan peraturan daerah yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kami telah lahirkan yang terkait langsung, yaitu jam kerja, kemudian juga perlindungan UMKM dan koperasi, kemudian pemberdayaan wilayah lokal untuk mendorong sektor pertanian. 5. Melaksanakan pengawasan secara intensif terkait dengan pelaksanaan pembangunan, baik melalui pengawasan secara langsung maupun pengawasan berdasarkan atas laporan BPK RI. Jadi adalah bagian dari fungsi kontrol daripada DPR. 6. Mendorong profesionalisme aparatur dalam rangka menumbuhkan iklim investasi yang kondusif seperti tadi. Karena hanya dengan investasi, jadi kalau I itu adalah C plus I plus ekspor, impor, kan itu adanya untuk pertumbuhan pendapatan. Nah, untuk I ini, investasi ini, ya satu-satunya jalan adalah harus ada pelayanan yang lebih baik. 7. Melakukan pemerataan kualitas pendidikan, ya, sudah kami sampaikan tadi. 8. Sudah tentu juga kami menyerap semua aspirasi yang berkembang terkait dengan masalah kemiskinan. Dan yang 9, ya, kami juga mendorong bersama Pak Gubernur bagaimana tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab masalah penanggulangan kemiskinan ini. Kita harus dorong juga masyarakat dan unsur swasta. Seperti bedah rumah sudah didorong oleh Pak Gubernur, kemudian ini terus untuk ditingkatkan partisipasi dari masyarakat. Dan ke-10 adalah mendorong program pembangunan ekonomi berbasis pembangunan ekonomi rakyat serta mengembangkan wirausaha di kalangan masyarakat luas. Ini menurut saya hal yang sangat prinsipil, ya. Bagaimana kita harus menumbuh kembangkan entrepreneurship di masyarakat. Karena kalau meningkatkan pendapatan masyarakat hanya mereka dari pekerjaan di birokrasi, itu sudah sangat tidak memungkinkan. Maka entrepreneurship ini harus kita dorong di samping secara teori,
apa yang disampaikan oleh Hamid Lelang, bahwa kalau kita suatu negara atau suatu daerah ingin maju, dikatakan atau terkategorikan sebagai daerah yang maju atau menuju ke arah daerah maju, maka paling tidak 2% dari penduduknya itu adalah entrepreneur. Jadi entrepreneur itu dicirikan oleh 3 hal itu. Jadi menurut Slevin dan Tovin ya, bahwa yaitu pertama, masyarakat yang berani, yang mampu melakukan satu inovasi. Kemudian mereka yang berani melakukan tindakan proaktif, dan yang ketiga adalah mereka yang berani mengambil risiko. Jadi inilah yang harus kita dorong, dan seluruh elemen pendidikan, ya, pendidikan, lembaga pendidikan, kita harus libatkan untuk melahirkan para entrepreneur. Jadi kalau kita bisa melahirkan 2% minimal dari penduduk kita adalah entrepreneur, maka diyakini Bali akan tambah maju. Sekarang kita hanya baru mempunyai 1,18% kira-kira. Itu secara nasional. Bali secara khusus kami belum punya datanya, tapi secara nasional 1,18%. Jadi itulah pokok-pokok pikiran kami untuk kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti kita dalam diskusi bisa merumuskan hal-hal yang terbaik untuk kepentingan Bali. Sekian, terima kasih. Om Santi. Yang pada intinya tadi mengingatkan kita bahwa ada 19,51% yang rentan miskin, ya Pak ya? Ya. Yang rentan miskin. Inilah yang harus kita waspadai untuk bagaimana ke depan kita antisipasi bersama. Namun sebelum lanjut, saya mempersilahkan Pak Wayan Windio untuk presentasikan. Saya kira tadi setelah kita mendengarkan Pak Gubernur sudah menyampaikan komitmen politiknya, kemudian Pak Nyoman dengan kuliah-kuliahnya yang sangat bagus, saya kira sudah selesai. Kita sekarang harus tinggal diskusi saja, ya, karena sudah pas, ya, ada komitmen politik, ada banyak teori, fakta data dari Pak Nyoman Sukori, doktor kita yang baru saja selesai. Pertama, memang kemiskinan itu memang selalu akan ada. Tidak perlu ditangisi terlalu dalam. Yang penting selalu ada program-program yang menyentuh kepada penduduk miskin tersebut. Jadi Pak Gub sudah komit. Kemudian saya hanya melanjutkan sedikit beberapa hasil penelitian di UNUD. Ketika saya ada surat nyasar dari Radar ke Pusdin Sumba, terus saya dapat buka semua hasil penelitian yang ada di almari saya. Pertama, ada kesimpulan penelitian bahwa efektivitas program-program pengentasan kemiskinan untuk pangan itu sangat rendah. Raskin itu sangat tidak efektif. Rupanya kita punya dulu itu masalah beras tidak masalah. Yang sangat diapresiasi adalah program-program yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan itu sangat efektif, sangat bagus, sangat respon. Itu hasil lab teman-teman kami di UNUD. Dengan demikian mungkin itu menandakan bahwa sebetulnya rakyat kita untuk beli beras tidak masalah. Kalau ada yang ribut berasnya agak kotor, itu menandakan dia tidak miskin sebetulnya. Kalau dia miskin, kayak dulu kita makan bungkil pisang oke, makan bungkil rumput oke, tela yang busuk kita makan. Sekarang beras agak sedikit jelek, ribut di koran. Itu apa indikasinya? Kalau kita kaitkan dengan hasil riset teman-teman di dulu itu. Masalah beras, makan hampanya tidak masalah. Yang paling dipentingkan adalah bagaimana kesehatannya sangat mahal dan berpengaruh, dan pendidikan. Bab kalau ingin meningkatkan kehidupan secara vertikal harus dengan pendidikan. Itu yang paling dominan. Kemudian yang lain adalah teman-teman di Komunitas Pertanian melihat bahwa efektivitas program-program
pengentasan kemiskinan untuk perempuan jauh lebih efektif dari untuk laki-laki. Lihatlah si Mantri, lihatlah simpan pinjam perempuan yang di Beleleng, yang di Subak-Subak Boamo itu sangat efektif mengentaskan kemiskinan. Ibu-ibu lebih concern dia pada keluarganya, laki-laki kadang-kadang juga berbohong, kecuali saya sedikit ingin santai, egois. Ini perempuan dia concern, sehingga banyak sekali ada puisi tentang ibu yang tidak ada puisi tentang ayah, sulit sekali. Jadi orang-orang concern ke perempuan. Saya kira badan perempuan kita ini perlu lebih digalakkan agar membina kelompok-kelompok perempuan. Kalau yang si Mantri, Pak Gubernur, hasil 2 disertasi di UNUD menunjukkan memang tidak efektif. Hanya 8% yang efektif dan efisien. Tidak ada indikasi akan mencapai indikator meningkatkan income 12%. Jadi di mana laki-laki itu berada dalam pengentasan kemiskinan? Saya dalam diskusi di ujian-ujian disertasi selalu mendorong supaya bagaimana ini subaknya. Kenapa? Banyak riset yang mengatakan bahwa pengetahuan anggota si Mantri bagus sekali, tinggi sekali pengetahuan tentang ini itu. Sikapnya juga bagus sekali, tindakannya yang nol. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa anggota si Mantri elit, tidak orang-orang yang memang berani, yang memang concern kepada pupuk macam itu. Itu kenapa mungkin ini belum ada riset, orang-orang si Mantri itu tidak orang-orang yang memang bertani, yang di Subak memang concern. Dia tidak mau berkoloni. Kalau Pak Gub datang, baru dia kumpulkan sapinya lagi di sana. Jadi dengan demikian, bahwa sebetulnya harusnya sekarang stop dulu Pak. Si Mantri dengan dasar Kapoktan itu di stop. Lalu cobalah pakai subak apian, subak kita. Sebab subak itu selama 11 abad hanya urusannya sosio-kultural saja. Membakti, gotong royong, nambah siap, membakti, gotong royong, itu saja dia. Sudah 11 abad. Pak Profesor Widya, intinya tadi kita dapat garis bawahi, Pak Profesor sempat menyampaikan sebuah kritik Pak Gubernur bahwa program si Mantri itu kurang efektif di lapangan. Mungkin ke depan ini perlu dibuat formulasi baru bagaimana pemerintah Provinsi Bali itu lebih peka dan lebih memeratakan strategi-strategi pengentasan kemiskinan ke depan. Selain itu juga ada masukan cukup menarik tadi tentang bagaimana kita lebih mengedepankan program dan peran-peran wanita dalam hal bagaimana kita mengentaskan kemiskinan ke depan. Saya kira itu garis besar yang disampaikan oleh Pak Profesor Widya.